Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Psikologi Abnormal, Universitas Gunadarma, Fakultas Psikologi yang beranggotakan 4 orang, yaitu Amanda Evrilia Lestari, Dea Rizka Pratiwi, Melinda Cahyani, dan Muhammad Fahreza Faiz. Dalam tayangan ini, kami akan menyampaikan informasi mengenai salah satu gangguan perilaku yang terjadi dalam psikologi abnormal. Ketika seseorang memiliki ketakutan yang amat sangat pada kelebihan berat badan yang dapat mengganggu rasa percaya dirinya, maka orang tersebut akan mencari berbagai cara untuk menangani masalahnya tersebut. Apakah ada gangguan yang menangani masalah rasa takut akan berat badan yang berlebihan tersebut? Gangguan tersebut dikatakan dengan gangguan makan. Gangguan makan dibagi menjadi dua, yaitu bulimia nervosa dan anoreksia nervosa. Kali ini kami akan bahas lebih lanjut mengenai bulimia nervosa. Sebelum membahasnya, kami akan memberikan contoh kasus mengenai bulimia nervosa. Kisah Lady Gaga derita bulimia. Demi mempertahankan penampilan tubuh ideal, banyak selebritas memiliki masalah gangguan makan, seperti yang dialami Demi Moore, seorang aktris asal Amerika Serikat. Tapi ternyata bukan hanya Moore yang mengalami masalah itu. Penyanyi eksentrik Lady Gaga juga pernah menjadi penderita bulimia saat masih duduk di bangku SMA. Secara terang-terangan, Lady Gaga mengungkapkan kisahnya saat menjadi penderita gangguan makan. Lady Gaga mengaku, dulu ia selalu memuntahkan makanan yang masuk ke dalam perutnya demi mengharapkan perubahan tubuh menjadi langsing layaknya seorang balerina. Lady Gaga pun mengatakan, dulu ia tak suka dengan bentuk tubuhnya yang berisi. Berbicara saat konferensi It's Our Turn di Los Angeles pada 8 Februari lalu, Gaga berkata, dulu aku muntah sepanjang waktu di SMA, jadi aku tidak percaya diri. Saya ingin menjadi balerina kecil yang kurus, tapi saya adalah seorang gadis kecil Italia yang bahenol yang selalu disuguhi bakso di setiap meja makan oleh ayahnya setiap malam. Untuk pembahasan awal, kita akan mulai dari apa itu bulimia nervosa. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya adalah, menurut Santrok tahun 2006, bulimia nervosa merupakan gangguan perilaku makan pada individu yang secara konsisten mengikuti pola makan berlebihan dan memuntahkannya kembali. Menurut Davidson tahun 2004, menyatakan perilaku yang seringkali muncul adalah dengan memasukkan jari-jari mereka ke tenggorokan agar tersedak, namun setelah beberapa waktu penderita dapat muntah tanpa dikehendakinya. 철판 떡볶이 한 철판, 치킨 2마리. 그럼 안녕. 그녀는 생계를 위해서 먹방을 진행하면서도 살이 찌는 것에 대한 두려움으로 항상 방송 후에 먹은 것을 전부 개원했습니다. 그녀는 거식증 환자였던 겁니다. 식탐 없었습니다. 겨우 그게 이유였어. Bulimia nervosa secara formal diperkenalkan pertama kali oleh Russell pada tahun 1979. Russell mengatakan bahwa bulimia terdiri dari beberapa faktor, salah satunya yaitu episode makan dalam jumlah besar, menghindari efek kegemukan dari makanan dengan memuntahkan atau menggunakan pencahar atau obat untuk mengatasi sembelit, serta ketakutan menjadi gemuk. Dapat disimpulkan bahwa bulimia nervosa adalah salah satu gangguan perilaku makan yang dialami oleh individu yang ditandai dengan pola makan berlebihan, hingga berada pada situasi kehilangan kontrol dan membatasi makan yang dapat muncul pada satu waktu ketika individu mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Individu yang mengalami gangguan perilaku makan bulimia nervosa merasa membenci sesuatu yang telah dimakan dan umumnya memuntahkan kembali makanan yang telah ditelan. Pembahasan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami bulimia nervosa. Terdapat 4 faktor yang akan kami bahas di bawah ini. 1. Faktor sosio-kultural. Pengaruh dari lingkungan yang seringkali memberikan stereotip terkait berat dan bentuk tubuh yang ideal yang mengakibatkan rasa cemas untuk memakan suatu makanan. 2. Faktor biologis, atau bisa disebut juga dengan faktor genetik yang sudah ada dalam lingkungan keluarga individu.
obsesif kompulsif, dan neuroticism. Seringkali memiliki keterkaitan dengan berbagai jenis gangguan makan. 4. Faktor perkembangan. Gangguan pada masa kanak-kanak ataupun pelecehan seksual memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap kejadian gangguan makan pada remaja dan dewasa muda. Pembahasan ketiga yaitu bagaimanakah cara kerja atau metode dari bulimia nervosa ini. Terdapat dua tipe cara kerja atau metode dari bulimia nervosa ini. Satu yaitu pengurasan atau purging, adalah sengaja melakukan perbuatan mengeluarkan makanan atau sisa-sisa makanan dengan cara merangsang muntah dan menggunakan obat pencahar. Dua yaitu non-pengurasan atau non-purging, dengan sengaja melakukan perbuatan berlebihan untuk mengkompensasi makanan yang berlebihan. Misalnya dengan olahraga mati-matian sampai pingsan atau puasa sampai sakit mah atau pingsan. I have an eating disorder. Maybe this would be good with a little sour cream. Andrew, you're getting a lot of food. Food is everything to him. He eats a tremendous amount of food at one setting, and he just piles stuff on his food. I'll binge on whatever. Whatever I can find in the closet, whatever is available, it's whatever. That is really good. After he binges, he throws up. He's binging and purging 12, 13 times a day. No, we're gonna keep the bathroom closed. I get this high while I'm in the moment of binging, and it feels good. I enjoy it. Lanjut dalam pembahasan berikutnya, seperti apakah ciri-ciri dari penderita bulimia? Menurut Dr. Anastasia, selaku psikolog klinis salah satu rumah sakit ternama, mengatakan bahwa gejala atau ciri penderita bulimia paling umum meliputi hal-hal seperti ini. Ketakutan jangka panjang akan menjadi gemuk atau bertambah berat badannya, citra diri terhadap dirinya yang sangat sudah negatif sehingga muntah dengan paksa, terlalu sering menggunakan obat pencahar atau diuretik, menggunakan suplemen atau herbal untuk menurunkan berat badan, melakukan olahraga yang berlebihan, sering pergi ke kamar mandi setelah makan untuk muntah, tidak makan di depan orang lain, menstruasi tidak lancar sehingga terjadi perubahan seperti pipi atau rahang yang bengkak, dan terakhir adalah penderita bulimia biasanya terlalu fokus pada urusan berat badan atau bentuk badan. Lalu, bagaimanakah untuk penanganannya? Untuk pengobatan jangka panjang, bulimia idealnya dengan menggabungkan antara psikoterapi, terapi keluarga, konseling gizi, dan pengobatan lainnya. Selain itu, penting bagi pasien untuk menerima kebutuhan mereka akan perawatan dan setuju untuk bekerja sama dan berpartisipasi. Terdapat beberapa terapi lainnya yaitu terapi perilaku dan kognitif. Terapi ini dapat membantu pasien memahami mengapa mereka memiliki kelainan, perasaan, perilaku, dan pikiran yang berkontribusi padanya. Terapi keluarga.
keluarga pasien perlu memahami apa itu bulimia nervosa dan untuk mengidentifikasi tanda dan gejala dengan cepat. Obat-obatan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan anjuran dokter yang bertanggung jawab juga dapat membantu mengatasi. Konseling nutrisi. Konseling ini dapat membantu memutus siklus keinginan makan yang banyak. Pasien bisa belajar untuk mengatur waktu makan mereka dan untuk menetapkan sasaran kalori yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana cara mencegahnya? Pencegahannya bisa dengan melakukan pendekatan secara psikologis. Hal ini berguna untuk mengetahui alasan ia tergerak menjadi bulimik. Dengan mengetahui penyebabnya, para ahli dapat membantu mengatasi dorongan untuk menjadi bulimik. Terakhir, kapan kita harus ke dokter jika mendapati gejala dan ciri-ciri di atas? Jangan ragu untuk memeriksakan anak atau anggota keluarga ke psikiater jika muncul tanda-tanda yang diduga gejala bulimia. Gejala bulimia seringkali terlihat oleh orang lain, karena penderita cenderung tidak sadar bahwa dirinya mengalami gejala bulimia. Jika kamu atau anggota keluarga memiliki masalah dengan berat badan, sebaiknya konsultasikan kepada dokter gizi. Dokter gizi akan memberikan informasi mengenai cara yang tepat dan sehat untuk memperoleh berat badan ideal. Sekian penyampaian informasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.